Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuf. Alamat saya dari Sukokerto, Sukowonu, Jember, Jawa Timur. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang komunikasi lintas budaya. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran informasi dan makna antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, budaya mencakup berbagai aspek seperti bahasa, norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan cara berpikir. Komunikasi lintas budaya bukan hanya tentang memahami bahasa yang berbeda, tetapi juga tentang memahami berbagai aspek nonverbal dan kontekstual yang mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Komunikasi lintas budaya memiliki beberapa karakteristik penting. 1. Perbedaan nilai dan norma. Setiap budaya memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda. Nilai ini memengaruhi apa yang dianggap benar, salah, penting, atau tidak penting. Sementara norma adalah aturan-aturan sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang kedua, bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal dalam kurung kata data berbeda di antara budaya, tetapi begitu juga bahasa non-verbal seperti isyarat tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan ruang pribadi. Dalam komunikasi lintas budaya, perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Yang ketiga, konteks tinggi dan konteks rendah. Dalam komunikasi, beberapa budaya dianggap sebagai konteks tinggi. Dalam kurung high content, di mana sebagian besar informasi disampaikan secara implisit melalui isyarat nonverbal dan konteks situasional. Misalnya Jepang atau Tiongkok. Sebaliknya, budaya konteks rendah, low context, lebih langsung dan eksplisit dalam komunikasi dengan pesan yang lebih jelas dan terbuka. Misalnya Amerika Serikat atau Jerman. 4. Kesadaran budaya. Individu yang berkomunikasi lintas budaya harus memiliki kesadaran akan perbedaan budaya. Kesadaran ini membantu mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman. Ini melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel dalam berkomunikasi sesuai dengan budaya lawan bicara. Yang kelima, kesadaran diri. Penting untuk memahami bagaimana budaya seseorang sendiri memengaruhi cara berkomunikasi. Dengan memahami perspektif diri, seseorang dapat lebih terbuka terhadap perbedaan dan tidak cepat menilai atau berprasangka terhadap orang dari budaya lain. Yang keenam, kompetensi antar budaya. Ini adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan sesuai dengan individu dari budaya yang berbeda. Kompetensi ini mencakup keterampilan memahami perbedaan budaya, kesadaran akan bias dan stereotip, serta kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi antar budaya. Dalam praktiknya, komunikasi lintas budaya sering terjadi dalam berbagai konteks, seperti dunia bisnis, di mana perusahaan multinasional
atau tim lintas negara harus bekerja sama dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Pendidikan, di mana siswa dan pengajar dari berbagai negara berinteraksi di lingkungan yang multikultural. Diplomasi dan hubungan internasional, di mana pemimpin dan negosiator dari negara-negara dengan budaya yang berbeda harus membangun konsensus dan kerjasama. Komunikasi lintas budaya menuntut kesadaran dan keterampilan untuk memahami perbedaan, mengelola ketidakpastian, dan membangun hubungan yang efektif. Kesuksesan dalam komunikasi lintas budaya tidak hanya bergantung pada bahasa, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks budaya dari kedua belah pihak yang berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.